secara virtual melalui aplikasi U-Meeting. Bapak Ibu sekalian, metode omnibus ini seperti yang kita ketahui bersama sangat relevan karena beberapa hari yang lalu, maaf, di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang ini disusun dengan metode omnibus, sehingga Bapak Ibu sekalian, penggunaan metode omnibus itu ke depan pasti akan selalu uh, akan digunakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, baik di instansi pusat maupun instansi daerah, Kementerian Hukum selaku pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan kegiatan forum pendalaman materi setiap bulannya dengan mengangkat tema-tema seputar pembentukan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi antara perancang peraturan perundang-undangan serta para pejabat manajerial untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk kegiatan di bulan Juli ini, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengangkat tema penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemilihan tema ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, bagaimana teknik penyusunan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus, termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Omnibus, dan penerapan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Kegiatan forum pendalaman materi ini diikuti oleh perancang peraturan perundang-undangan serta pejabat manajerial pada unit eselon 1 kementerian lembaga, kantor wilayah, serta pemerintah daerah provinsi. Melalui kegiatan forum pendalaman materi perancang peraturan perundang-undangan ini, kami berharap dapat lebih mengupgrade pengetahuan, kompetensi, dan kalian, teman-teman perancang peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menciptakan perancang peraturan perundang-undangan yang kompeten dan profesional. Harapan saya seluruh peserta forum pendalaman materi ini dapat mengikuti dan benar-benar belajar setiap materi pembelajaran dari Ibu Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan selaku narasumber, meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, sehingga peserta dapat memahami mengenai metode omnibus dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan dapat mengimplementasikan pada instansi masing-masing dan berkontribusi dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tak lupa kepada Ibu Staf Ahli, Ibu Cahyani, kami sangat menghaturkan terima kasih. Beliau saat di Direktur Perancangan terlibat di dalam proses pembentukan beberapa regulasi yang menggunakan metode omnibus. Bahkan saya ingat betul Pak Dirjen waktu itu, Pak PLT, memerintahkan Bu Direktur dan tim itu sebenarnya untuk menyusun konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak dengan metode omnibus, namun bisa menyelesaikan eh, problem dan kebijakan yang ingin diterapkan. Waktu sudah disusun, namun karena memang keputusan kebijakannya akhirnya tetap menggunakan metode omnibus, eh, kemudianlah di Undang-Undang 13 2023 itu diaturlah penggunaan metode omnibus di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terima kasih sekali Bu Staf Ahli, Bu Cahyani. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup, kami kembali akan
bacakan pantun. Memetik mangga di kebun paman. Cakep. Buah Cakep, ini pas Cakep. langsung dimakan. cakep, Eh, Cakep. Cakep. Pendalaman materi cari pengetahuan, makin Cakep. cakep, handal susun omnibus peraturan. cakep Cakep. banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, peace, peace of the room. Waalaikumsalam Namo warahmatullahi Buddhaya, salam wabarakatuh. kebajikan, salam sehat. Waalaikumsalam. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dahana Putra. Kami kembalikan kepada Bu Pipit, Mbak Pipit selaku MC. Ya, terima kasih kepada Bapak Unan pribadi SAMK yang telah menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan pendalaman materi perancang peraturan perundang-undangan dengan tema penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita masuk pada acara selanjutnya, marilah kita sejenak memanjatkan doa agar kegiatan pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Yuda Fadil. Pada Saudara Muhammad Yuda Fadil disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon kesediaannya untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi yang beragama lain, beberapa doa akan dibacakan dalam bahasa Arab karena doa tersebut bersumber dari Al-Quran dan doa yang dibacakan oleh orang-orang soleh, agar doa ini menjadi amalan soleh bagi kita semua. Mari kita sejenak mengangkat tangan dan menundukkan kepala untuk memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas untuk mengawali kegiatan pendalaman materi perancang peraturan perundang-undangan pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Alhamdulillahil fashifil khalqi amruh wa amzu zahiri bil karami majduh al basiti bil judiyadah la haula wa la quwata illa billah wal i'tisami billah fafirru ilallah wa tasimu billah wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa li athari wa sahbihi akhyari adada ni'amillahi wa ifdali. Ya Allah ya Zul Jalali wal Ikram, pada hari ini kami memulai acara forum pendalaman materi perancang peraturan perundang-undangan bagi perancang peraturan perundang-undangan pada instansi pusat dan instansi daerah dengan tema penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berkahilah kegiatan ini dengan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Aziz, perkenankan kegiatan ini sebagai langkah kecil perbaikan regulasi untuk mengurangi permasalahan-permasalahan hukum agar terwujudnya reformasi hukum yang berkeadilan. Ya Allah yang alim, anugerahkan kami dengan ilmu yang bermanfaat agar kami dapat senantiasa menjalankan tugas kami sebagai perancang peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya. Robbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Allahumma inda khalafi surati Sulaiman minal masriqi wal maghribi bizati wa quwwatihi wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa mulki Sulaiman minal masriqi wal maghribi jinan wa insan wa rihan wa gomaman wa salaman tasliman katsira jalla jalaluh ya iblis wa syaitana fi zulumati wan nur rabbana taqabbal Sulaiman wa ibnu Daud alaihi salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim al-basirin naziris sirajil munir walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yuda, Bapak dan Ibu dan hadirin yang kehormati. Selanjutnya kita masuk pada sesi penyampaian materi oleh Ibu narasumber yang akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh moderator kita Ibu Reni Oktri. Selanjutnya kepada Ibu Reni Oktri disilahkan. Ya, Bu, sebelumnya Mbak Pipit, Bu Reni, Baik. Bu Sahli, saya izin pamit dulu karena ada kegiatan fisik di kantor. Terima kasih Bu Sahli, Bu Cahyani, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya. Baik, terima kasih kepada Pak Direktur. Kepada Bu Reni disilahkan. Baik, terima kasih Ibu pembawa acara. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ya, kami sapa dulu kepada Ibu Sahli. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih dan suatu kehormatan bagi kami untuk perkenan Ibu mentransfer ilmu ya, transfer knowledge tentang metode omnibus sebagaimana tadi Pak Direktur sampaikan bahwa sebenarnya Ibu sangat-sangat pelaku sejarah untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan metode omnibus. Semoga seluruh peserta bisa mengambil ilmu ini dengan baik dan kami sapa juga selamat bergabung dan terima kasih kepada seluruh peserta forum yang akan mengikuti kegiatan ini. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan materi penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengulas secara komprehensif dinamika reformasi regulasi melalui metode omnibus serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Ibu narasumber yang kami hormati, kami persilahkan. Dimohon untuk peserta agar menonaktifkan audio, dibantu host ya. Silakan Ibu Sahli. Baik, terima kasih. Bu Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Ini pembicaraan omnibus itu tidak pernah bisa lepas pada akhir-akhir pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan perlu saya sampaikan sebenarnya yang saya paparkan hari ini adalah omnibus yang secara umum. Tapi saya berharap nantinya dari Ditjen PP tetap mengadakan sesi kedua yang itu menuangkan secara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Karena itu pasti akan keberlanjutan dari hari ini itu akan bisa lebih dipahami ketika teknik penyusunannya juga diberikan ruang untuk dapat didiskusikan. Dan sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Unan pribadi, Pak Direktur yang telah membuka dan memang benar tadi yang disampaikan oleh beliau pada saat sebelum pada saat masih jadi direktur perancangan memang saya diminta untuk menyusun satu metode yang sebenarnya bentuknya bukan metode omnibus tapi satu metode di mana itu bisa memudahkan perancang untuk membaca pasal-pasal yang ada dan itu memang dan kita sudah menghasilkan sampai 1.185 pasal adalah penuh dari omnibus itu ada ya baik. Saya senang sekali karena ternyata hari ini kita bisa berdiskusi nantinya berbagi pengalaman karena mengingat ini pekerjaan yang nantinya itu harus menjadi tugas dari perancang di mana nanti penuangannya harus bisa dipahami bersama dan selalu akan ada pertanyaan apakah bisa dilakukan omnibus sampai ke tataran daerah. Itu pernah juga disampaikan ke kami dan ini bisa jadi bahan diskusi. Lanjut. Nah, mengapa muncul omnibus? Karena sebenarnya posisinya kita tahu beberapa hal kondisi regulasi di Indonesia saat ini. Ada banyak peraturan perundang-undangan, bahkan mulai dari peraturan tingkat pusat, bahkan sampai daerah. Dan itu tergambar dalam setiap tahunnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan.
Satu contoh ketika bicara tentang eh, 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 tidak jauh dari pengajuan harmonisasi sebelumnya. Dan kemudian kondisi tersebut itu menjadikan apa namanya banyak dan merupakan kadang itu berpengaruh terhadap situasi di peraturan perundang-undangan kita sendiri. Ada yang kemudian bahkan dari peraturan produk hukum daerah, peraturan daerah, lalu kemudian ada peraturan kepala daerah, dan bahkan kemudian ada peraturan bersama yang muncul dengan hal-hal kondisi regulasi yang ada. Ini mungkin perlu menjadi pertimbangan tersendiri. Lanjut. Nah, ini gambaran terhadap overregulasi yang terjadi. Mengapa terjadi? Karena ternyata ada ego sektoral antar kementerian lembaga, lalu kemudian ketidaksesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan, tumpang tindih peraturan, dan tersebarnya kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini akan berpengaruh pada produk yang akan dihasilkan. Ketika bicara tentang ego sektoral, ini tidak pernah lepas dari ketika kita diskusi apakah undang-undang itu ada kewenangan-kewenangan atau kemudian bagaimana mempertahankan kewenangan dari suatu kementerian, misalnya seperti itu. Itu juga terjadi. Lalu kemudian ketika bahkan ketika kemudian ada regulasi delegasian, itu selalu akan ada pertanyaan, punya siapa sih ini, kewenangan siapa sih ini untuk menyusunnya, dan kemudian bahkan ada yang berdasarkan praktek di lapangan, ada yang sebenarnya tidak punya ruang untuk sebagai pemrakarsa misalnya, tapi karena ada kebutuhan politis, itu menjadi yang bersangkutan atau kementerian lembaga yang bersangkutan diberi ruang untuk jadi pemrakarsa. Itu juga terjadi. Dan ketika bicara tentang ketidaksesuaian materi muatan, itu juga terjadi. Saya pernah menemukan situasi di mana peraturan pemerintah, saya paling ingat sekali ketika bicara peraturan pemerintah misalnya tentang organisasi perangkat daerah. Atau kemudian yang paling saya ingat itu ketika peraturan pemerintah tentang hak keuangan. Ketika bicara tentang hak keuangan, yang terjadi adalah hanya mengadop peraturan pemerintah tersebut dan kemudian ditambah dari bunyinya peraturan pemerintah menjadi peraturan daerah. Dan disebut daerahnya mana misalnya, peraturan daerah tertentu. Itu hanya menurunkan atau istilahnya mengadop apa yang ada dan kemudian pengubahannya hanya terkait dengan lokasi. Ini yang sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena peraturan pemerintah itu berbeda berbeda materi muatannya dengan peraturan tingkat daerah. Itu yang tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian kalau saya katakan jangan sampai peraturan pusat itu di take down materinya menjadi peraturan daerah. Itu yang terjadi. Lalu kemudian ada lagi tumpang tindih peraturan. Ini juga terjadi. Ada situasi di mana misalnya dua peraturan mengatur hal yang sama, tapi ada situasi di mana yang satu mendelegasikannya kepada satu regulasi tertentu, yang satunya beda. Dan itu terjadi juga. Saya mengalami situasi di mana misalnya ada dua peraturan, contoh saja misalnya
peraturan tentang kekayaan intelektual yang mendelegasikan untuk diatur dengan PP, undang-undang paten itu dengan PP, tapi kemudian undang-undang merek itu mendelegasikannya itu kepada peraturan presiden, mengatur hal yang sama, yaitu terkait dengan komisi banding. Sehingga kemudian ketika kita berniat ingin menggabungkan menjadi satu peraturan, itu menjadi kesulitan karena posisinya regulasi yang didelegasikannya itu berbeda. Itu satu contoh yang paling mudah. Belum lagi tumpang tindih yang lain yang mungkin nantinya akan sering ditemukan oleh rekan-rekan perancang. Lalu kemudian tersebarnya kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita menyadari bahwa beberapa undang-undang itu memberikan delegasian kepada beberapa kementerian untuk misalnya mengatur hal tertentu. Atau di beberapa kementerian itu punya biro hukumnya. Biro hukum yang mempunyai ruang untuk kemudian menginisiasi suatu peraturan, dan itu di setiap kementerian itu ada. Sehingga ini akan korelasi dengan ego sektoral yang mungkin bisa timbul di sana. Nah, ini beberapa catatan terkait dengan peraturan yang muncul, dari mulai bisa dilihat dari peraturan pusat, lalu kemudian peraturan daerah, bahkan kemudian ada peraturan menteri yang cukup banyak muncul di kondisi regulasi saat ini. Lanjut. Nah, ini dengan banyaknya regulasi tadi, itu ada dua mekanisme yang pernah dilakukan pada saat masa Presiden Jokowi, yaitu yang periode pertama terkait dengan nawacita, revitalisasi hukum, deregulasi atau simplifikasi, dan pembatalan perda. Lalu kemudian yang periode masa periode kedua Pak Presiden ini ada Omnibus Law. Lalu kemudian muncul penataan peraturan menteri atau lembaga melalui kewajiban persetujuan presiden terhadap pembentukan peraturan menteri dan kepala lembaga. Dan ini muncul terkait dengan penataan permen dan lembaga ini melalui peraturan presiden. Jadi ada kewajiban bagi kementerian lembaga untuk melakukan tindakan untuk meminta persetujuan presiden dulu. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya, omnibus itu revolusi di bidang hukum yang kemudian muncul pada saat masa Pak Jokowi. Lanjut. Nah, ini apa sih sebenarnya omnibus law itu? Kalau menurut kamus hukum, omnibus law itu adalah, kita ketika bicara omnibus adalah undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Dan ini kata omnibus itu berarti segalanya. Jadi segala undang-undang yang satu undang-undang yang kemudian memuat banyak undang-undang. Ini makna dari kamus hukum tersebut. Dan kemudian pada saat muncul ramai omnibus ini pada saat yang mengawal adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Koordinator ini kemudian mengeluarkan statement, pernyataan bahwa yang dimaksud dengan omnibus adalah metode yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang. Jadi intinya begini, ketika kita ingin membuat satu undang-undang omnibus, maka di dalam undang-undang omnibus tersebut akan muncul yang namanya materi baru, akan muncul revisi dari peraturan yang akan disusun, dan yang satunya lagi akan muncul peraturan yang dicabut. Jadi ada tiga jenis peraturan.
ada 3 jenis peraturan yang kemudian itu digabung menjadi satu undang-undang. Padahal di Undang-Undang 12 di teknik, masing-masing itu punya ciri sendiri-sendiri. Misalnya ketika bicara tentang undang-undang baru, undang-undang dengan materi baru, itu pasti dengan format yang berbeda. Kemudian ketika bicara tentang undang-undang perubahan, itu pasti dengan format yang berbeda. Demikian pula dengan undang-undang pencabutan. Dan kita juga kenal dengan undang-undang pengesahan ya, tapi mungkin kalau undang-undang pengesahan kita kesampingkan terlebih dahulu. Jadi di Undang-Undang 12 formatnya sendiri-sendiri itu. Tapi kemudian dengan adanya Omnibus ini semuanya itu digabung menjadi satu. Dan ini perlu pemahaman sekali untuk kita menyusun Omnibus ini untuk melihat benar nggak sih bahwa undang-undang dengan substansi yang ingin disasar itu memang harus pakai omnibus ataukah sebenarnya cukup melakukan simplifikasi ataukah kodifikasi. Itu perancang harus bisa menilai sejauh mana menentukan suatu konsep peraturan itu harus dengan metode omnibus atau dengan metode yang sifatnya itu simplifikasi atau kodifikasi. Lanjut. Nah, ini gagasannya ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, ada obesitas regulasi. Dan yang pasti, satu lagi adalah ketika bicara tentang kemudahan berusaha di Indonesia. Kalau di tahun 2020 itu ada Ease of Doing Business, yang itu menempatkan Indonesia di peringkat 73. Berbeda sekali dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ada Singapura peringkat kedua, lalu kemudian Malaysia di 12, Thailand, dan kemudian Vietnam itu di atas kita. Kita 73. Sebenarnya ketika bicara kemudahan berusaha di Indonesia itu pasti akan terkait dengan regulasinya. Regulasinya apakah memberikan kepastian hukum, memberikan kemudahan dalam berinvestasi ataukah tidak. Jadi sisi regulasinya ini yang menjadi patokan utama untuk penentuan kemudahan berusaha di Indonesia. Bahkan ketika bicara tentang prosedur, waktu itu pasti akan terkait dengan regulasi yang kemudian disusun tentang hal tersebut. Ini catatan tersendiri tambahan dari kenapa muncul metode omnibus ini. Lanjut. Nah, ciri-cirinya. Ciri-cirinya ini sebenarnya ini ciri-ciri yang mungkin saya melihatnya itu dari sisi saya di sini di paparan saya ini akan menyinggung. Udah selesai kayaknya. Di dalam paparan saya ini akan menyinggung tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang itu adalah undang-undang, kalau saya bilang itu undang-undang pionir, di mana itu ada penggunaan omnibus di awal kita akan memperbanyak lagi undang-undang omnibus lainnya. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini ciri-cirinya adalah multisektor. Terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama. Lalu kemudian terdiri dari banyak pasal, karena banyak sektor yang dicakup. Mandiri atau berdiri sendiri tanpa terkait atau terikat dengan minimum peraturan lain. Lalu kemudian mereformulasi, menegasikan, mencabut sebagian atau mencabut keseluruhan peraturan lain. Ini cirinya. Jadi artinya ketika bicara tentang ciri-ciri omnibus ini, ada sisi yang perlu menjadi kehati-hatian. Di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, itu temanya banyak. Temanya banyak dan itu menjadi satu kesatuan.
Tapi kita bisa akan membandingkan juga ketika bicara tentang undang-undang, misalnya undang-undang kesehatan. Itu temanya khusus, tema kesehatan. Termasuk yang terbaru yang tadi disinggung oleh Pak Unan, Undang-Undang P2SK, revisi Undang-Undang P2SK. Itu undang-undang terbaru dan temanya cuma satu. Temanya itu dan itu substansinya benar-benar terkait tentang sektor keuangan. Jadi ada sektor kesehatan, sektor keuangan. Sedangkan ketika bicara cipta kerja, ini mungkin akan kita bisa lihat perbedaannya. Nyebutnya cipta kerja, tapi di dalamnya undang-undangnya banyak sekali dan itu dengan jenis undang-undang yang tidak hanya satu tema. Nanti kita bisa lihat ya. Lanjut. Nah, ini ada keunggulan penerapan omnibus. Tidak perlu melakukan revisi undang-undang satu persatu. Jadi cukup dengan satu undang-undang dan kemudian melakukan revisi banyak, mencabut undang-undang yang nggak sesuai, lalu kemudian mencabut undang-undang yang tidak sesuai dan kemudian memunculkan substansi baru. Cukup dengan satu undang-undang. Kalau dibilang apakah efisien atau efektivitas, karena bicaranya ini pasti akan lari kepada penerapan dari omnibus sendiri. Kalau bicara efisiensi, iya benar, itu bicara waktu. Lalu kalau bicara efektivitas, nah itu perlu ada evaluasinya, apakah memang dimunculkan dalam bentuk omnibus, efektivitasnya itu akan bisa dilakukan secara cepat. Lanjut. Ini tujuannya menyeragamkan kebijakan baik di tingkat pusat dan daerah untuk iklim investasi, memutus rantai birokrasi, memangkas kuantitas peraturan perundang-undangan, meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait, menyederhanakan proses formulasi pembentukan peraturan perundang-undangan, dan mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, singkat, dan efektif. Ini tujuannya omnibus. Artinya apa? Artinya ada hal yang baik yang ingin disasar dari pembentukan metode peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus ini. Kita bisa melihat bahwa ketika bicara misalnya menyeragamkan kebijakan, artinya ketika itu digabung dalam satu undang-undang akan terbaca, akan bisa kemudian sebagai pegangan bagi daerah dan pusat ketika bicara tentang iklim investasi. Lalu kemudian ketika rantai birokrasi, karena ketika bicara dalam satu undang-undang, maka kemudian prosesnya itu hanya sekali saja. Tapi ketika diubah dengan ketika banyak undang-undang diubah dengan masing-masing misalnya, itu prosesnya pasti akan lama. Kemudian memangkas kuantitas, sudah pasti dari sekian banyak menjadi satu undang-undang, dan kemudian meningkatkan hubungan koordinasi, itu pasti ketika menyusun ada koordinasi yang ketika bicara satu undang-undang mencap beberapa undang-undang, pasti beberapa undang-undang ini akan terkait dengan kementerian lembaga terkaitnya bagaimana. Lalu misalnya dinas-dinasnya bagaimana kalau itu produknya produk hukum daerah. Artinya hubungan koordinasi ini akan terbentuk karena tema yang diangkat itu adalah omnibus di mana banyak peraturan di dalamnya. Dan pasti peraturan di dalamnya punya mekanisme yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Lalu kemudian menyederhanakan proses formulasi dan mengatasi konflik peraturan perundang-undangan. Ini juga menjadi tujuan dari omnibus. Lanjut. Leveling. Ketika bicara leveling, posisinya ada di mana sih si undang-undang omnibus ini?
posisinya adalah di kalau secara hierarki kita mengenal ajas hierarki peraturan perundang-undangan yang itu tertuang di pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011. Undang-Undang 12 tahun 2011 ini menjadikan Undang-Undang Omnibus sebagai undang-undang yang mempunyai posisi yang sama dengan undang-undang yang lain. Sebentar. Dan itu akan berpengaruh kepada hierarki ketika bicara tentang bagaimana posisinya terhadap perundang-undangan yang atas atau bagaimana posisinya terhadap undang-undang yang posisi di bawah undang-undang. Itu ketika bicara leveling. Lalu kemudian lanjut ya. Contohnya saya tadi sudah singgung yang pertama kali memicu, kalau saya bilang memicu ya, metode omnibus itu digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah ketika bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Itu pertama kali yang memicu. Artinya dari sanalah, dari Undang-Undang Cipta Kerja inilah, kemudian diikuti oleh undang-undang yang lain. Undang-Undang Cipta Kerja diawali pada saat di Undang-Undang 11 tahun 2020. Dan kemudian terjadi proses penyempurnaannya itu melalui Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Klasternya sudah langsung terbagi. Ketika bicara Cipta Kerja, klasternya itu klaster kalau kita bilang ya kita kadang bisa ini yang agak berbeda sekali karena di regulasi biasa kita pasti akan menggunakan kata-kata misalnya untuk membagi peraturan itu dengan buku, dengan bab, dengan bagian, dengan paragraf, dan kemudian pasal. Tapi kalau di omnibus ada penggunaan pasalnya, tapi pasalnya menjadi agak berbeda dengan cara penuangannya di undang-undang biasa. Klaster ini ada terkait dengan penyederhanaan izin berusaha, lalu persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintahan, serta kawasan ekonomi. Klaster ini, di setiap klaster, itu memunculkan peraturan perundang-undangan atau undang-undang ya, memunculkan undang-undang yang masuk ke dalam masing-masing klaster. Saya ambil contoh ketika bicara tentang klaster ketenaga kerjaan. Ketika di dalam klaster ketenaga kerjaan, maka akan muncul undang-undang yang direvisi adalah satu undang-undang ketenaga kerjaan sendiri. Yang kedua, misalnya terkait dengan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, SKSN. Nah, itu bagian dari ketenaga kerjaan. Belum lagi nanti terkait dengan migran. Jadi sudah ada tuh yang saya tahu untuk ketenaga kerjaan itu 4 undang-undang. Nanti kita bisa lihat ya contoh-contohnya. Itu dari Undang-Undang Cipta Kerja. Di setiap klaster ini akan ditemukan undang-undang yang mengalami perubahan.
Bahkan undang-undang Pemda sendiri itu terkena juga. Bahkan kemudian di Kementerian Hukum, ketika saya masih posisi di Kementerian Hukum pun, itu ada 5 substansi yang terdampak kepada Kementerian Hukum. Dan Kementerian Hukum harus menyiapkan substansi-substansi tersebut. Contohnya seperti apa? Undang-undang keimigrasian kena dampak. Undang-undang paten, undang-undang merek, lalu kemudian ada perseroan terbatas. Kemudian ada undang-undang narkotika. Itu 5 undang-undang yang ditangani oleh Kementerian Hukum saat itu yang kena dampak dan kita harus menyiapkan tentang hal tersebut. Dan ini terlihat di ini saya menuangkan ya beberapa undang-undang. Ini sebenarnya undang-undang yang terdampak itu banyak. Ini dari mulai penataan ruang, bahkan undang-undang penataan ruang itu dijadikan contoh pada saat di Undang-Undang 13, undang-undang perubahan undang-undang perubahan kedua dari Undang-Undang 12. Itu dijadikan contoh yang mana? Undang-undang penataan ruang. Jadi mulai dari penataan ruang, Bapak dan Ibu bisa, rekan-rekan perancang bisa lihat bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri ini seperti undang-undang yang tidak terkait satu dengan yang lain. Bisa dilihat ya, dari mulai penataan ruang, ada panas bumi, lalu kemudian ada administrasi pemerintahan, ada narkotika, lalu kemudian ada imigrasi, ada lalu lintas angkutan jalan. Jadi bayangkan dengan banyaknya regulasi tadi itu digabung jadi satu. Ini bisa lanjut ya, yang di sini nih di slide ini ada 42 dan kemudian di slide kedua itu sampai 78 undang-undang. Belum lagi materi yang baru. Belum lagi cabut. Nanti akan sampai ke bagian belakang. Jadi bayangkan, ada 79 undang-undang yang terdampak yang ada di Cipta Kerja. Nah, ada Badan Penyelenggara BPJS ya. BPJS itu ada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan lalu Perlindungan Pekerja Migran. Itu yang khusus yang tadi saya sebutkan untuk ketenagakerjaan. Jadi bayangkan, undang-undang kepolisian saja diubah, rumah sakit, rumah susun itu diubah. Lalu kemudian perbankan, penanaman modal, BUMN itu kena dampak. PDRD yang terkait sama daerah. Yang terkait sama daerah itu PDRD, pemerintahan daerah itu kena. Di luar biasa sekali ya ini undang-undang. Lanjut. Nah, kemudian saya perlu menceritakan juga bahwa ketika terdapat Undang-Undang Cipta Kerja dengan mengubah 79 undang-undang dan ada substansi baru dengan substansi pencabutannya, maka kemudian terdapatlah judicial review. Judicial review-nya itu ada yang sifatnya formil dan ada yang sifatnya material. Dan salah satunya yang kemudian akan berdampak pada pembentukan peraturan perundang-undangan adalah judicial review yang kemudian dituangkan dalam putusan nomor 91 tahun 2020. Di amar putusan tersebut, di amar putusan 91 itu dikatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak
putusan ini diucapkan. Lalu kemudian ketika bicara tentang amar yang pertama ini, artinya pemerintah diminta untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Harus dilakukan perbaikan supaya kalau jangka waktunya itu terlewati, jangka waktu 2 tahun itu terlewati, maka pada saat itulah Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak dinyatakan tidak sah. Jadi kemudian di spare waktu dari munculnya putusan 91 sampai kemudian 2 tahun kemudian itu harus sudah ada undang-undang baru, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Lalu kemudian di amar yang kedua menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam putusan MK. Jadi artinya pemerintah diminta untuk menyusun suatu regulasi perbaikan untuk Undang-Undang Cipta, tapi untuk jangka waktu 2 tahun tersebut dia masih dianggap sah. Artinya kalau ada tindakan hukum apapun di spare waktu 2 tahun tersebut, maka tindakan hukum tersebut dinyatakan sah. Nah, ketika tidak ada perbaikan, maka cikernya dianggap nggak sah. Lalu kemudian memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta menjadi inkonstitusional secara permanen. Itu amar yang ketiga ini menguatkan amar ke-1 dan amar ke-2. Lanjut. Nah, ini. Lalu kemudian ada lagi nih. Menyatakan apabila dalam tengah waktu 2 tahun pembentuk undang-undang dapat menyelesaikan perbaikan tentang Cipta, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah dengan Cipta dinyatakan berlaku kembali. Jadi artinya gini, kalau kita tadi sudah melihat ada 79 undang-undang yang terdampak. Di spare waktu 2 tahun tersebut, kalau ada perbaikan, maka dia berlaku. Tapi kalau dalam spare waktu itu tidak ada perbaikan, maka undang-undang Cipta-nya tidak berlaku. Kembali kepada undang-undang yang lama, undang-undang yang terdampak tadi. Itu maknanya dari amar yang keempat. Lalu kemudian ada nih, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini juga jadi bahan diskusi karena ternyata di Undang-Undang Cipta sendiri itu ada ketentuan untuk melakukan penyusunan peraturan pelaksananya. Peraturan pelaksananya. Itu diminta untuk ditetapkan sesegera mungkin. Nanti mungkin perlu dilihat ya dari Undang-Undang Cipta-nya. Lanjut. Nah ini, catatan memahami 2 tahun sebagai masa tenggang. Digunakan sebagai masa keberlakuan Undang-Undang Cipta yang dapat menyempurnakan kembali atau memperbaiki prosedur dan substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi perlu kita sampaikan bahwa judicial review terhadap Undang-Undang Cipta itu ada 2 jenis. Ada yang terkait dengan formilnya dan ada yang terkait dengan materialnya. Oh, jadi pulang abang saya.
formilnya misalnya terkait dengan partisipasi publik. Pertama itu. Lalu yang kedua dengan tekniknya, teknik penyusunannya. Atau kalau kita bilang itu dengan omnibus law-nya. Itu dari sisi itu. Lalu kemudian di masa 2 tahun ini diberikan waktu untuk membentuk atau menyempurnakan substansi maupun prosedur. Jadi kita tahu bahwa prosedur pembentukan itu mulai dari perencanaan sampai kemudian pengundangan. Dan kemudian muncul lagi siklus baru itu dengan pemantauan, peninjauan, dan analisis evaluasi ya kalau kita bicara Undang-Undang 13. Tapi kalau secara prosedur di Undang-Undang 12 itu dari perencanaan sampai pengundangan. Dan semuanya itu harus dilingkupi dengan partisipasi publik. Itu bagian dari formil. Nah, ini dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, penyempurnaan Undang-Undang Pembentukan bisa dilakukan paralel dan simultan dengan penegasan metode yang dapat digunakan dan bagaimana teknik yang berstandar dan baku dalam menyusun undang-undang sesuai dengan metode. Ini diskusi ya waktu pas muncul putusan 91. Lanjut. Nah, lalu peraturan pelaksanaannya MK juga memutuskan bahwa peraturan pelaksana yang telah ada tetap dapat berlaku namun menangguhkan pembuatan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Jadi maksudnya gini, ketika ada putusan MK, itu peraturan pelaksanaannya sudah ada. Lalu kemudian itu tetap dianggap berlaku. Tapi ke depannya itu tidak boleh lagi dimunculkan peraturan-peraturan baru untuk pelaksanaan Undang-Undang Ciker. Dan itu terjadi di lapangan, ternyata ketika peraturan pemerintahnya dan peraturan presidennya sudah jadi, masih ada delegasian ke peraturan menteri. Oleh karena itu, ketika kemudian muncul peraturan menteri, ada kebijakan yang diambil, oke, kita dalam menyusun menimbang dari peraturan menteri, itu tidak dinyatakan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi dibuatlah pertimbangan yang menyatakan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Itu caranya untuk kita menyatakan ini kita nggak ngelaksanain undang-undang Ciker loh ya, permen-permen ini, tapi ada perkembangan hukum masyarakat yang muncul sehingga ini harus diatur. Itu kebijakan yang terjadi saat penyusunan peraturan pelaksana. Lanjut. Nah, ini pilihan-pilihan yang dilakukan, lalu kemudian akhirnya ada Undang-Undang 12 juga kena, lalu kemudian ada pilihan jenisnya, pakai apa sih ini nanti, lalu kemudian lebih partisipatif, artinya lebih dibuka ruang partisipasinya, mendengarkan masukan dari stakeholder, lalu yang pasti kemudian komitmen pemerintah dan DPR. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa Omnibus ini menjadi sorotan internasional, terutama yang terkait dengan investasi. Jadi dari mulai kepastian hukum, lalu kemudian kemudahan atau prosedur yang memang jelas dalam investasi, itu memberikan ruang pegangan bagi internasional bahwa Omnibus ini memang dibutuhkan, dan itu yang kemudian dorongan untuk memperbaiki Undang-Undang Ciker itu menjadi pertimbangannya, itu salah satunya adalah dorongan dari internasional. Lanjut. Nah, ini contohnya lagi. Kalau tadi saya contohkan, saya menceritakan tentang Ciker sebagai
pionir dari munculnya omnibus, undang-undang dengan menggunakan metode omnibus, maka ini ada lagi tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Ini juga termasuk dari omnibus. Belum lagi yang tadi saya sebutkan, ada undang-undang perpajakan. Ya, ini undang-undang perpajakan. Lalu ada lagi P2SK yang awal di P2SK itu juga termasuk omnibus. Lalu kemudian tadi undang-undang kesehatan. Lalu rendeng terusnya kemudian ada undang-undang yang terbaru yang tadi disebut oleh Pak Direktur, revisi undang-undang tentang P2SK itu juga masuk. Artinya beberapa contoh itu yang ternyata berlaku dan sudah dilakukan dengan cara omnibus. Lanjut. Nah, bagaimana dengan undang-undang Pemda? Ini terbelah. Kalau undang-undang Pemda itu ada yang menyatakan itu omnibus loh. Kenapa? Karena undang-undang Pemda itu di dalamnya itu ada pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, lalu kemudian ada pembagian urusan kewenangan, lalu kemudian ada juga misalnya tentang perda sendiri, lalu kemudian ada pengawasan. Itu ada yang menganggap bahwa undang-undang Pemda itu omnibus. Ada yang menganggap seperti itu. Tapi ada juga yang menganggap sebenarnya dia bukan omnibus. Tapi dia itu adalah undang-undang yang sifatnya mengarah kepada simplifikasi ataupun kodifikasi, mengarah ke sana. Kenapa? Karena urut pasal. Kalau saya ditanya, kenapa Bu kok bisa dikatakan simplifikasi sama kodifikasi? Karena urut pasal. Yang paling mudah itu alasannya itu, karena urut pasal. Bisa dilihat ya nanti Bapak dan Ibu bahwa di Undang-Undang Pemda sendiri penggunaannya itu adalah penggunaan, kalau saya bilang, itu undang-undang baru, materi baru, yang isinya kemudian dibagi dengan bab-bab yang di dalamnya itu ada bab tentang pembagian urusan kewenangan, lalu kemudian ada bab tentang perda, bab tentang pengangkatan kepala daerah, wakil kepala daerah, ada bab tentang pengawasan. Itu sebenarnya kalau saya bilang yang kita bisa maknai itu adalah simplifikasi, ataupun kalau mau dibilang ya kodifikasi juga bisa. Artinya hampir-hampir sama lah. Dan bukan omnibus secara murni. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ada lagi kita bisa melihat misalnya KUHP saja. KUHP itu apa sih? Omnibus bukan sih? Bukan. Dia juga termasuk kodifikasi kalau dia, karena dibagi dengan buku. Buku 1, buku 2. Isinya di dalamnya ada bab. Ada bab yang sifatnya umum, yang itu istilahnya ada hal-hal umum terkait dengan hukum pidana, atau ada bab yang terkait dengan tindak pidananya sendiri. Tindak pidananya sendiri pun itu terbagi-bagi. Ada bab tentang kemerdekaan berpendapat, bab tentang tindak pidana khusus. Jadi kalau dibilang Pemda itu bagian dari omnibus kah ataukah tidak? Ini terbelah. Kalau saya secara pribadi mengatakan dia bukan omnibus. Lanjut. Nah, dengan munculnya putusan 91 itu, maka muncullah Undang-Undang 13 tahun 2000 13 tahun 2022. Jadi Undang-Undang Undang-Undang
12 dilakukan perubahan 2 kali. Yang satu dengan Undang-Undang 15 2019, lalu kemudian muncul Undang-Undang 13 tahun 2022. Dan Omnibus itu muncul di Undang-Undang 13 tahun 2022 sebagai satu undang-undang yang kemudian harus bisa memasukkan metode tersebut menjadi metode Omnibus. Lanjut. Nah, ini. Apakah ketika muncul Undang-Undang 13 tahun 2022 itu, maka kemudian yang tadinya di Undang-Undang 12 itu memunculkan tata cara pembentukan, bukan tata cara, tapi di Undang-Undang 12 itu ada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang itu diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan pengundangan. Itu di Undang-Undang 12. Tapi kemudian di Undang-Undang 15 memunculkan satu mekanisme baru, yaitu pemantauan dan peninjauan, yang kemudian muncul lagi analisis dan evaluasi di Undang-Undang 13. Dan itu kalau saya menganggap siklus itu. Kenapa siklus? Karena nantinya hasil pemantauan dan peninjauan ini atau hasil dari analisis dan evaluasi itu akan bisa menjadikan rekomendasinya itu peraturan tersebut harus diubah, peraturan tersebut harus dicabut, atau peraturan tersebut tetap. Ketika suatu peraturan itu diubah atau dicabut, maka mekanismenya harus melalui bagian perencanaan lagi. Kembali ke perencanaan. Itu yang makanya saya sebut ini siklus. Dan kemudian partisipasi masyarakat tetap mulai dari awal sampai akhir itu tetap harus ada. Ada di manakah omnibus tersebut? Nanti akan kita lihat ya. Dan itu ketika muncul Undang-Undang 13 2022, omnibus muncul, lalu kemudian partisipasi masyarakat itu juga muncul. Itu adalah substansi yang kemudian bisa kita katakan substansi dari munculnya putusan MK nomor 91. Lanjut. Nah ini, reformasi sistem hukum. Itu berdampak terhadap sistem hukum kita. Perubahan Undang-Undang 12 yang muncul dengan Undang-Undang 15 dan kemudian muncul dengan Undang-Undang 13 itu berdampak pada sistem hukum kita, yaitu dari kelembagaan, substansi, dan budaya hukum. Bisa digeser lagi, lanjut. Contoh nih, ketika bicara tentang kelembagaan, ada Badan Legislasi Nasional di situ. Kalau kita sebut sih lembaga yang nantinya itu berfungsi sebagai lembaga yang menangani regulasi secara utuh, yang akan mengambil posisi sebagai lembaga yang akan menangani pembentukan peraturan perundang-undangan secara utuh. Dan itu gagasan itu muncul di Undang-Undang 15 2019 dari sisi kelembagaan. Lalu yang kedua, pengharmonisasian khususnya pengharmonisasian Raperda. Ini juga muncul di sana. Mengapa? Karena disinilah harmonisasi semua produk hukum daerah ya, artinya mulai dari perda sampai perkada itu
harus diharmonisasikan di kantor wilayah kementerian, di instansi vertikal Kementerian Hukum. Artinya di Kanwil Kementerian Hukum itu harmonisasi harus dilakukan. Semua produk hukum daerah, bukan cuman produknya punya pemerintah daerah saja, tapi juga dari DPRD. Ini dari sisi kelembagaan. Lalu kemudian dari substansi, Omnibus Law yang pasti. Lalu pemantauan dan peninjauan perundang-undangan. Sedangkan kalau dari sisi budaya itu melalui pembentukan melalui sarana elektronik. Ini lagi digagas dari beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan sudah melakukan inisiasi ini, dan saya juga mendapat informasi bahwa Kementerian Hukum juga sedang melakukan tindakan untuk pembentukan melalui elektronik. Dan yang pasti adalah partisipasi publik. Itu dari sisi budaya. Jadi ternyata Undang-Undang 12 beserta perubahannya itu mempunyai dampak yang signifikan terhadap substansi, terhadap kelembagaan, dan juga terhadap budaya, terhadap sistem hukum nasional. Lanjut. Nah ini metodenya. Metode Omnibus lahir di Undang-Undang 13 ya, 2022. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan. Undang-undang, cara yang paling gampang adalah satu undang-undang, kalau membacanya ya, satu undang-undang itu memuat materi baru, materi revisi dari undang-undang tertentu, lalu kemudian yang dicabut, undang-undang yang dicabut. Satu undang-undang memuat 3 hal tersebut. Itu yang disebut dengan omnibus. Jadi ini salah satunya ini menjadi 40 dari mengurangi atau menjadi salah satu cara untuk membuat satu regulasi yang tidak overregulasi. Tapi satu catatan juga. Satu catatan ini, apakah hanya omnibus saja yang bisa dilakukan itu? Tidak. Bukan cuma omnibus. Kita bisa melakukan substansi yang dengan kodifikasi dan simplifikasi yang tadi saya sempat singgung. Ada KUHP, ada harmonisasi perpajakan, undang-undang pemilu pun itu sifatnya itu kodifikasi. Lalu kemudian RUU yang masih sedang disusun, kayak misalnya jaminan benda bergerak, itu pun sifatnya simplifikasi. Kenapa? Karena RUU jaminan benda bergerak itu memuat substansi terkait dengan undang-undang fidusia, terkait dengan undang-undang resi gudang, terkait dengan undang-undang perdagangan. Jadi ada juga regulasi yang ternyata tidak dengan bentuk omnibus, tapi dengan simplifikasi itu dilakukan. Dan yang terbaru kalau saya mau sampaikan, di Kementerian Pemuda dan Olahraga, itu kemarin kami berkomunikasi dengan Karonya itu dari 194 apa 196. Dari 196 itu 196 permen itu disimplifikasi menjadi 4 permen. Dan itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena pada saat pembahasan saya mendapat informasi bahwa pada saat pembahasan ketika itu satu kewenangan ternyata bukan punyanya sendiri, tapi diatur oleh punyanya sendiri. Misalnya diatur oleh permen olahraga, tapi sebenarnya itu bukan kewenangan permen olahraga, hanya ada keterkaitan. Itu diserahkan kepada kementerian yang memang mempunyai kewenangan itu. Jadi saya pikir ini ruangnya bukan cuma dalam bentuk omnibus loh ya, tapi ruangnya masih bisa dengan simplifikasi dan kodifikasi.
Itu metode-metode yang bisa kita gunakan sebagai perancang. Lanjut. Nah, ini pasalnya ada di Undang-Undang 13 itu adalah pasal 42A. 42A itu adalah pasal tentang perencanaan. Jadi, Undang-Undang Omnibus dapat diubah dengan Undang-Undang Omnibus juga. Harus dengan Undang-Undang Omnibus. Jadi misalnya gini, Ciker, boleh nggak diubah? Oh, boleh. Tapi juga tetap harus dengan Ciker. Misalnya Undang-Undang P2SK. Undang-Undang P2SK boleh nggak diubah? Boleh. Dengan Undang-Undang P2SK. Itu makna dari 42A. Sehingga kemudian itu harus dicantumkan di dalam perencanaan. Lalu kemudian ada tekniknya. Penyusunan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus. Itu 64 ayat 1B. Ini bicara tentang teknik. Lalu kemudian keterkaitan, jenis dan hierarki yang kemudian 64 ayat 1C, 64 pasal 64 ayat 1C ini bicaranya tentang, kalau saya bilang definisi tentang metode omnibus. Lalu kemudian 97A. Materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah atau dicabut dengan mengubah dan atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut. Itu di pasal 97A. Dan di pasal 97A ini ada penjelasan pasalnya. Penjelasan pasalnya itu mengambil undang-undang yang tadi saya sebut, undang-undang penataan ruang. Jadi misalnya satu pasal itu sudah diubah oleh omnibus, misalnya pasal 6 sudah diubah oleh omnibus. Maka pasal 6 itu kalau mau diubah lagi, itu harus metodenya metode omnibus. Bagaimana dengan pasal-pasal dari undang-undang teknis yang tidak diubah oleh omnibus atau masih tetap dengan substansi lamanya, maka pasal tersebut itu bisa dilakukan perubahan tanpa menggunakan metode omnibus. Jadi bayangkan satu undang-undang itu bisa dilakukan perubahan dengan cara yang berbeda. Satu menggunakan metode omnibus, satunya dilakukan dengan cara revisi seperti di Undang-Undang 12. Ya, ini kalau secara dampak penyusunan ini luar biasa sekali. Jadi satu undang-undang itu bisa dilakukan revisinya dengan dua cara. Satu dengan cara omnibus, satunya dengan cara biasa yang dilakukan selama ini. Itu ya untuk 97A. Lanjut. Nah ini di lampiran undang-undang kedua, undang-undang P3, ini ada substansi baru, itu bab 4 huruf M dan huruf N. Substansi barunya itu kalau dari segi teknik ya, ini terkait dengan format. Nanti kemudian ada perubahan. Angka 2, angka 3, angka 4, sampai angka 190. Dan kemudian penyisipan. Angka 2A sampai 280A. Itu penyisipan. Itu dari segi tekniknya saja. Segi tekniknya yang memasukkan unsur omnibus law-nya. Nah, kenapa? Makanya tadi saya bilang sebagai pembuka, nanti harusnya ada pendalaman materi juga terkait bagaimana teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
dengan menggunakan metode Omnibus Law. Ya, ini saya usul saja ya untuk penyelenggara ya. Jadi ruangnya akan bisa diskusinya akan lebih berkelanjutan kalau itu bisa juga dilaksanakan. Lanjut. Nah, itu yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Izin untuk Bu Moderator, mungkin saya tidak bisa lama, kalaupun nanti mau tanya jawab, mungkin 3 pertanyaan saja, izin untuk hal tersebut. Saya kembalikan kepada Bu Moderator. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Sahli untuk masukan yang sangat komprehensif ya. Jadi di sini kita sudah mengetahui konsep Omnibus Law hadir sebagai solusi atas banyaknya regulasi yang tumpang tindih di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian melalui penyederhanaan berbagai ketentuan dalam satu undang-undang, pemerintah juga berupaya menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kemudahan berusaha, dan memperkuat iklim investasi di sana. Tadi juga Bu Sali juga, walaupun nanti sarannya ada sesi kedua untuk pendalaman, tapi alhamdulillah kami sudah mendapatkan pencerahan nih bedanya omnibus dengan beberapa undang-undang yang kami kira itu omnibus, padahal sebenarnya bukan ya Bu Sali ya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu ya, kami mungkin hanya membatasi satu penanya karena juga Bu Sahli akan ada giat berikutnya. Jadi untuk penanya pertama yang ada pada layar penyelenggara yaitu Bapak dari luar ini ya, dari luar Kemenkum dulu, nanti dari dalam Kemenkum bisa kita diskusi. Dari bagian hukum Sumba Barat, ini yang tertampak di layar kami. Silakan Bapak open kamera dan disampaikan secara singkat apa yang akan didiskusikan dan dimintakan pendapat Bu Sahli. Terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Alfian Utni Mago, sarjana hukum, magister hukum dari Hukum Pemda Kabupaten Sumbawa. Benar sekali dari yang disampaikan oleh Ibu dari Kementerian Hukum. Pertanyaan saya, Bu, berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang 1 tentang tindak pidana, yang mana salah satunya merubah pasal 238 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang yang mana ketentuan mengenai pidana kurungan dan denda itu menjadi kategori 1, 2, dan seterusnya. Pada hal demikian, Ibu, bagaimana jikalau misalnya dalam perda yang memuat ketentuan pidana kurungan dan denda itu, metode omnibus law ini bisa dipakai sehingga beberapa atau banyak perda yang mengatur tentang ketentuan ini disatukan dalam satu perda, sehingga tidak setiap perda harus dirubahnya karena kehapusan atau peniadaan ketentuan tentang uh, pidana denda dan pidana kurungan ini. Yang kedua, Bu, seandainya hal tersebut tidak bisa dilakukan karena memang dasar hukumnya belum ada, kira-kira strategi atau teknik legal drafting apa yang bisa ditempuh oleh kami di daerah? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Alfian, Bu. Pak Alfian, baik Pak Alfian, terima kasih atas pertanyaannya. Izin Bu Sali mungkin singkat saja ya terkait perubahan ketentuan pidana dalam penyesuaian pidana dan undang-undang KUHP kita. Apakah dimungkinkan nih penyusunannya di dalam perubahan satu perda atau ada strategi terbaik Bu? Terima kasih Bu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Alfian ya. Pak Alfian. Ya, Bapak, ini pertanyaan yang sering muncul ketika KUHP disahkan di tanggal
2 Januari 2023. Pertanyaan itu sering muncul karena punya mekanisme, punya ketentuan pidana yang berbeda dengan yang di pusat. Dan sejujurnya kalau bicara tentang ketika kemudian muncul dengan undang-undang penyesuaian pidana, diskusi itu tetap ada, Pak. Di awal-awal pada saat bagaimana sih posisinya nih nanti, lalu kemudian undang-undang apa saja sih yang kena dampak, apakah semua, apakah kemudian kita juga memunculkan perda-perdanya gitu. Jadi kemudian Pak, melihat bahwa di pasal 613 Undang-Undang KUHP itu dinyatakan itu semua undang-undang dan perda yang memuat ketentuan pidana itu harus menyesuaikan, kemudian muncullah undang-undang penyesuaian, maka pada saat itu pertimbangan yang dilihat itu adalah mana sih undang-undang yang berdampak terhadap peraturan daerah. Dan kemudian muncul dua, Pak. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12, dengan Undang-Undang Pemda. Itu muncul dua undang-undang tersebut. Itu kalau saya mengatakan gini, ketika ada diskusi tentang undang-undang penyesuaian pidana, saya mengatakan gini, secara umum karena melihat bahwa hanya ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama tentang ketentuan pidana di daerah, maka rumusannya menjadi agak mudah. Rumusannya ya Pak, saya katakan rumusannya berbeda dengan banyak undang-undang yang memuat ketentuan pidana dan itu punya pola yang berbeda-beda, Pak. Itu bisa kita temui misalnya ketika bicara tentang undang-undang imigrasi saja. Itu ketentuan pidananya itu ada menggunakan ya saya nggak nyebut imigrasi lah. Pokoknya ada undang-undang yang menggunakan minimum maksimum. Ada yang menggunakan kumulatif. Ada yang kemudian menggunakan tinggi sekali sampai sekian M. Untuk kategori misalnya nggak boleh lebih dari 50 M. Itu satu contoh, Pak. Itu untuk undang-undang yang di luar pemerintahan daerah sama di luar pembentukan, Pak. Nah, bagaimana dengan perda? Ternyata untuk perda di KUHP. Jadi ini korelasinya ke KUHP, Pak. Di KUHP itu dikatakan bahwa nggak boleh nih ya, sudah tidak dikenal kurungan. Berlakunya bukan cuma untuk perda, Pak, tapi berlakunya untuk undang-undang tingkat pusat yang memuat tentang kurungan. Itu jadi di statementnya itu nggak boleh ya, kita tidak lagi punya ruang untuk kurungan. Kenapa? Karena kurungan itu kalau kita lihat itu sama seperti ke penjatuhan pidana yang sifatnya ringan. Dan itu bisa dimulai juga dengan 1 hari, misalnya seperti itu. Kurungan tidak ada. Di konsep KUHP itu tidak ada kurungan. Dan ini berlaku untuk semua, bukan cuma di pusat, peraturan pusat, tapi di peraturan daerah. Itu satu prinsipnya. Lalu yang kedua, Pak, kategori. Kalau sudah ditentukan tuh Pak kategori. Kalau posisinya dia itu di bawah 1 tahun, di bawah 1 tahun, itu adalah posisi kategori 1. Kalau misalnya di bawah 10 juta itu kategori 2. Kalau di bawah 50 juta itu kategori 3. Sudah ada kategorinya, Pak. Dan itu diterapkan oleh semua peraturan. Jadi undang-undang yang dulu ngaturnya itu dengan nilai-nilai yang berbeda-beda itu harus nurut sama KUHP.
Demikian juga dengan dengan perda. Itu harus nurut sama KUHP. Artinya ruangnya itu karena kita dari awal di perda itu dikatakan paling tinggi 6 bulan, lalu kemudian paling banyak 50 juta, itu pegangan kita seperti itu harus berdasarkan kepada KUHP. Ketika dibilang kurungan 6 bulan, kurungannya udah gak ada nih. Dicoret tuh kurungannya. Jadi bagaimana penjatuhan pidananya? Ya harus dijadikan pidana. Pidananya apa nih? Yang di bawah di bawah ini saya mesti ingat-ingat dulu ya. Yang di bawah 1 tahun itu 1 juta. Pertanyaannya, kalau bicara perda di bawah 1 tahun, Kak, nggak ada kan pidana penjara 1 tahun. Adanya pidana kurungan. Itu. Nggak ada pidana penjara di bawah 1 tahun, Pak, untuk perda. Adanya kurungan. Berarti posisinya bagaimana? Karena tidak ada pidana kurungan, maka kemudian diambil kebijakan yang saya tangkap ya Pak, penjatuhan pidana kurungan nggak ada, berarti penjatuhan pidana penjara untuk perda itu nggak ada. Artinya apa? Artinya pengenaannya pakai denda. Dendanya bagaimana cara ngitungnya denda? Cara ngitungnya denda itu bisa diterapkan dengan kategori 2, yaitu 10 juta, Pak. Itu kalau di dalam ketentuan pidana di awalnya itu, dia itu posisinya di bawah. Jadi kan sering di Indonesia ketika bicara produk hukum daerah atau perda, itu penuangan pidananya paling lama 6 bulan, Pak, pidana kurungannya. Pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 50 juta. Ketika ada penjatuhan pidana 6 bulan, Pak, sedangkan di KUHP nggak ada, maka dia itu bisa kemudian penjatuhannya itu diposisikan kategori 2, 10 juta. Karena kalau bicara di bawah 1 tahun itu harusnya 1 juta. Tapi karena 6 bulan dan tidak ada kurungannya itu dicoret, maka dia dinaikkan menjadi kategori 2. Bagaimana dengannya 50 juta? 50 juta itu kalau ternyata ada pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya, ternyata ada nih penjatuhan pidananya itu bukan paling banyak 6 bulan. Penjatuhan pidana kurungannya bukan paling lama 6 bulan, bukan. Tapi dijatuhkan pidana 6 bulan. Jadi tet 6 bulan, Pak. Kalau paling lama berarti kan jatuhnya 1 sampai 6 bulan kurang 1 hari lah misalnya. Tapi ketika bicara 6 bulan tet sampai ke lebih dari itu, dan kita nggak pernah kenal itu ya Pak, itu bisa dijatuhi 50 juta. Dan saya melihat bahwa ruangnya masih dibuka 50 juta, Pak. Ruang untuk itu. Ruang untuk si daerah memunculkan 50 juta denda. Dan kemudian pasti akan pertanyaannya gini, bagaimana sih Bu dengan banyaknya perda-perda yang pakai ketentuan pidana, pakai apa sih kita untuk menyatakan seperti itu, memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Penyesuaian Pidana? Dan pertanyaan itu muncul terus, Pak. Sepanjang mulai dari 2023 sampai sekarang, Pak, itu pertanyaan selalu muncul. Padahal kalau dibilang seperti ini,
Kalau ternyata parameternya itu memenuhi ketentuan di Undang-Undang Penyelesaian Pidana, ya sudah, berarti sudah dianggap tuh dalam tanda kutip ya, sudah dianggap Bapak sudah memenuhi ketentuan di Undang-Undang Penyelesaian Pidana. Hanya saya paham, Pak. Jadi saya tuh pahamnya begini, Pak. Saya dulu pernah di daerah, Pak. Di daerah di Kalimantan Tengah. Kalau tidak dibunyikan perintah mau ngapain sih nih yang ada di daerah? Mau diapain sih nih yang ada di daerah? Perda-perdanya. Apakah harus dibuat satu perda yang itu menyatakan semua perda yang ada di daerah tersebut kalau memenuhi ketentuan di undang-undang ini, di Undang-Undang Penyesuaian Pidana, itu dinyatakan dengan nilai rupiahnya 50 juta misalnya seperti itu. Atau sesuai dengan kategori 3 misalnya. Satu undang-undang dimunculkan untuk kemudian menyatakan sebagai ini perda yang ada di kita ini. Satu perda dimunculkan yang menyatakan bahwa perda yang memuat ketentuan pidana itu kalau sesuai parameter dari Undang-Undang Penyesuaian Pidana, maka dia itu sudah dianggap sesuai berdasarkan Undang-Undang Penyelesaian Pidana. Itu ada yang seperti itu, Pak. Pertanyaan itu muncul juga di teman-teman dari daerah. Satu itu. Ada lagi, Pak, diskusinya itu tuh harusnya di Undang-Undang Penyesuaian Pidana itu ada klausul yang menyatakan bahwa semua perda yang termuat, yang sudah disusun dengan paling lama 6 bulan kurungan dan 50 juta, paling banyak 50 juta dendanya, itu dinyatakan sesuai dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Itu di undang-undangnya harusnya dinyatakan seperti itu. Itu akan bisa menghilangkan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Sampai saat ini, Pak, sampai detik sekarang nih yang saya dengar dari Bapak ya, dari mulai 2023 lahirnya KUHP, kemudian muncul Undang-Undang Penyesuaian Pidana, itu pertanyaan yang tidak pernah berhenti saya dengar. Mungkin ini ke depannya saya sih berharap ya Pak, perlu didengar dah tuh orang-orang daerah, apalagi kalau misalnya terkait sama daerah yang terdampak ya dengan peraturan perundang-undangan pusat, itu perlu didengar daerah di lapangannya seperti apa. Dan kalau Bapak tanyakan bisa nggak sih apakah perlu dibikin satu perda menyatakan bahwa perda-perda di daerah tersebut itu harus dianggap dinyatakan sesuai dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, ataukah kita memahami kalau ternyata sudah memenuhi Undang-Undang Penyesuaian Pidana dengan parameternya tersebut, maka kita sudah sesuai nih. Jadi nggak perlu bikin perda. Dua jalan sebenarnya, Pak. Satu, Bapak bisa seperti itu, nyusun satu perda dan kemudian menyatakan berdasarkan inventarisasi dari undang-undang dari tempat Bapak bahwa ternyata inventarisasinya kita ketentuan pidananya ini sudah sesuai dengan parameter Undang-Undang Penyesuaian Pidana, ya bisa saja dimunculkan satu perda. Tapi bisa saja menyatakan, ini sudah sesuai, jadi kita nggak usah lagi bikin baru, atau nggak usah lagi kita bikin satu perda, karena sudah dianggap sesuai dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Dua hal itu bisa dijalani. Sama Pak maknanya sebenarnya. Tapi yang satu dengan tindakan memunculkan perda, yang satunya menyatakan ini kalau sesuai dengan parameter berarti tetap sesuai dengan parameter Undang-Undang Penyesuaian, maka ini bisa kita jalankan. Seperti itu Pak. Dan ini mungkin jadi bahan pembelajaran juga. Saya sih berharap ada yang mendengar ini Pak. Karena dari awal sudah istilahnya sudah disampaikan bahwa orang daerah itu perlu pegangan. Karena kalau bicara sudah sesuai, oh
ketika diinventarisir sesuai dengan Undang-Undang Penyelesaian Pidana, berarti nggak perlu bikin satu perda. Itu teori, Pak, teori hukum, Pak. Tapi kalau misalnya secara praktek ya menyatakan jangan sampai orang bingung. Kita perdanya putusannya perda itu bunyinya begini, tapi di penyesuaian pidana bunyinya begini. Kami gimana? Itu bisa dimunculkan dengan satu perda. Kalau yang tadi dianggap kita itu kalau sudah sesuai parameter undang-undang penyesuaian, itu teori hukum, Pak. Nggak perlu bikin perda. Tapi kalau bicara tentang praktek di lapangan, itu bisa saja. Saya termasuk orang yang kalau saya pikir termasuk orang yang kita perlu memberikan kepastian lah. Kalau saya prinsipnya ya Pak, memberikan kepastian hukum, terutama bagi yang di daerah. Tapi kembali kepada kebijakan di daerah. Dua-duanya bisa dijalankan, Pak. Dua-duanya bisa dijalankan. Sekarang tinggal diserahkan kepada kebijakan daerah seperti apa. Dan kalau ternyata memang mengambil kebijakan teori hukum yang tadi, nah, saya sarankan sosialisasinya, Pak. Sosialisasinya diperbanyak, sosialisasinya disampaikan kepada masyarakat, dan kalaupun provinsi hadir, sosialisasinya kepada Pemda Kabupaten, Pemda di kabupaten, dinas-dinas, dan kemudian pasti kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa tahu bahwa ternyata sekarang ketentuan pidana pada perda yang dimiliki itu terdapat perubahan dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Seperti itu. Mungkin itu ya catatannya Bu Reni. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Reni. Iya, baik. Terima kasih, Bu Sahli. Ini memang perlu 2 SKS sepertinya, Bu, untuk ketentuan pidana perda. Mungkin perkenan waktunya lain kali ya, Bu, ya. Kami sudah booking duluan nih, Bu Sahli. Barangkali bisa memberikan pencerahan juga mengenai pidana perda. Ini banyak sekali pertanyaan, Bu, di kami, dan satu persatu memang agak sulit jawab. Mungkin webinar sekali lagi atau forum pendalaman materi sekali lagi. Baik, kami mohon maaf ya untuk peserta yang sudah raise hand. Kesempatan kedua tadi Bu Sahli sudah berikan. Lain waktu akan ada pendalaman mengenai teknik atau juga nanti berkenan mengenai pidana perda seperti apa. Mungkin sebelum ditutup, berkenan kita semua berfoto bersama. Bu Sahli, mohon sama-sama menampilkan pose terbaiknya ya. Kepada admin dipersilahkan, saya berikan aba-aba. Harap buka kamera, silahkan Bapak Ibu yang masih bergabung. 1, 2, 3, ya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan seluruh perancang juga yang telah mengikuti kegiatan ini. Jadi yang perlu kami pesankan sebagai unit pembina teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, kalau kita tidak terus belajar dan meningkatkan kompetensi, bukan hanya kita yang akan tertinggal, tetapi bisa saja peran Jabatan Fungsional Perancang dipandang kurang strategis karena belum mampu menjawab kebutuhan organisasi yang masih terus berkembang. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cahyani. Terima kasih Bu Cahyani. Selalu Ibu. Terima kasih. Makasih Bu, makasih mantap. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Bu Reni. Semuanya Bu Reni. Bu Sahli, Mbak Reni, Mbak Pipit. Terima kasih Bu.